Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Akili Alio Oyono Tanot. Nama saya Yovini Keuntul. Saya Yunita Anggelina MY. Saya Dea Revelina Moses. Nama saya Marcella Anjali Gloriwaro. Saya Muazzin Ilham Mansistomo. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan keputusan. Yang pertama, pengertian perencanaan akan dijelaskan oleh saudara Akili Tanot. Sekarang saya akan membahas tentang pengertian perencanaan. Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan untuk menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga dapat diartikan dalam berbagai perspektif. Di antaranya, perencanaan sebagai kegiatan dasar manusia, perencanaan sebagai pilihan rasional, dan perencanaan sebagai pengendali tindakan masa depan. Sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Pada intinya, fungsi perencanaan yaitu untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan. Apa saja manfaat perencanaan dalam manajemen? Yang pertama, menentukan tujuan yang tepat. Yang kedua, menghindari ketidakpastian. Yang ketiga, menghindari pekerjaan yang tidak berguna. Yang keempat, memastikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Yang kelima, meningkatkan inovasi. Dan yang keenam adalah meningkatkan motivasi dan kerjasama tim. Kemudian yang kedua akan dijelaskan oleh saudari Yovini Keuntul. Ini saya akan menjelaskan tahap-tahap perencanaan. Tahap perencanaan adalah suatu tahap dalam kegiatan organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut, dan berikut adalah tahap-tahap perencanaan, yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan sekarang atau saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi, dan mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga akan dijelaskan oleh saudari Yunita MY. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan perencanaan dan fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan awal dari tahapan kegiatan manajemen dimulai. Fungsi ini menguraikan hal dan langkah apa saja yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Manajemen karya Nurhani Fitrisiyuti dan kawan-kawan, fungsi manajemen menurut Henry Fayol yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan merupakan inti dari kegiatan manajemen. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa secara umum fungsi manajemen adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kegunaannya dan melaksanakan setiap tahapan ditentukan dalam melaksanakan setiap aktivitas. Adapun menurut buku Pengantar Manajemen oleh Roni Angre Aditama, 4 fungsi manajemen dikenal dengan POAC, yakni perencanaan planning, pengelolaan organizing, pelaksanaan actuating, dan pengendalian controlling. Di antaranya, fungsi manajemen perencanaan atau planning. Fungsi ini mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan serta menentukan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua, fungsi manajemen pengelolaan atau organizing. Setelah perencanaan, pada tahapan perorganisasian berarti proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi dengan tujuan perusahaan yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, fungsi manajemen pelaksanaan atau actuating. Fungsi melaksanakan merupakan tindakan yang bertujuan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Yang keempat, fungsi manajemen pengendalian atau controlling. Fungsi manajemen ini bertujuan untuk melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Poin ini juga berguna untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun, dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan main atau prosedur yang telah dibuat. Selain itu, fungsi manajemen ini akan
bisa memonitori kegunaan ditemukannya dan penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya, sehingga bisa segera terdeteksi lebih dini untuk dapat dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan. Kemudian yang keempat akan dijelaskan oleh saudari Dea Moses. Ini saya akan menjelaskan poin D tentang tipe-tipe perencanaan. Tipe yang pertama yaitu perencanaan operasional. Tipe rencana bisnis satu ini merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Contoh perencanaan manajemen operasional adalah SOP, yaitu Standar Operasional Prosedur. Tipe perencanaan yang kedua yaitu perencanaan strategik, yakni sebuah rencana bisnis yang terdiri dari langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Tipe perencanaan ini juga krusial karena bisa menentukan keputusan untuk jangka panjang seperti nilai-nilai perusahaan, visi misi perusahaan, dan lain sebagainya. Tipe yang ketiga yaitu tipe perencanaan taktis, berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah direncanakan sebelumnya. Contohnya yaitu strategi pemasaran. Yang keempat, perencanaan jangka panjang. Sebagai namanya, tipe perencanaan ini berguna untuk rencana usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Lantas, apa tujuan dari perencanaan jangka panjang? Tujuannya adalah untuk memproyeksasikan keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam skala lebih besar, seperti go internasional atau mencapai IPO. Kemudian yang kelima, saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan perencanaan keputusan. Pada dasarnya, perencanaan keputusan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mendefinisikan sebuah filosofi, visi, dan juga misi dari perusahaan tersebut, yang bertujuan untuk mengarahkan, memantau, dan mengelola bisnis perusahaan. Karena itulah, agar suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik dan bisa mendapat hasil yang seperti diharapkan, perusahaan tersebut harus memiliki sebuah perencanaan bisnis yang sehubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Seperti yang bisa dilihat di slide yang ada, keunggulan dari perencanaan yang pertama, dengan perencanaan tujuan menjadi jelas, objektif, dan rasional. Kemudian yang kedua, perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur, dan ekonomis. Yang ketiga, perencanaan akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua yang dimiliki. Kemudian yang keempat, perencanaan menyebabkan semua aktivitas teratur dan bermanfaat. Kemudian yang kelima, perencanaan memberikan landasan untuk pengendalian. Yang kemudian ada kelemahan perencanaan, yaitu yang pertama, perencanaan membatasi tindakan inisiatif dari karyawan. Kemudian yang kedua, perencanaan menyebabkan terlambatnya tindakan yang perlu diambil. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan belum pasti. Yang keempat, menghabiskan biaya untuk membuat penghasilan. Yang kelima, perencanaan mempunyai penghalang psikologi. Kemudian yang terakhir akan dijelaskan oleh saudara Muazim Jomo. Baiklah, kita masuk ke poin F. Yang pertama, ketidakmampuan membuat rencana atau rencana yang tidak cukup baik. Tentu saja tidak semua manajer otomatis memiliki kemampuan membuat perencanaan. Faktor penyebabnya adalah kurangnya pengalaman, pendidikan, atau bahkan karena diajari atau tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana membuat rencana yang benar. Yang kedua, kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Mengembangkan sebuah rencana adalah pekerjaan yang membutuhkan pemikiran yang cukup banyak dan menyita waktu. Kebanyakan manajer beralasan mereka tidak cukup punya waktu untuk mengikuti proses pembuatan rencana yang cukup panjang, atau bahkan mereka tidak membuat rencana yang memadai karena sebenarnya mereka takut gagal tidak mencapai yang mereka targetkan dalam rencana tersebut. Yang ketiga, lemahnya informasi. Karena yang menjadi dasar dari sebuah rencana adalah informasi, maka bagaimana canggihnya seorang manajer dalam teknik pembuatan rencana. Namun apabila informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana tersebut kurang memadai, informasi yang kurang akurat, kurang lengkap, basi, maka rencana tersebut juga akan kurang bermutu atau bahkan rencana yang gagal. 4. Terlalu berfokus pada masa kini. Kegagalan mempertimbangkan efek jangka panjang sebuah rencana yang
rencana karena terlalu menekankan pada penanganan persoalan-persoalan jangka pendek. Justru dapat menyebabkan kegagalan organisasi mempersiapkan masa depan. Seorang manajer seharusnya memiliki gambaran besar dalam benaknya tentang masa depan dan sasaran-sasaran jangka panjang yang ingin diraih saat masa depan. Seorang manajer seharusnya memiliki gambaran dalam benaknya tentang masa depan dan sasaran jangka panjang yang ingin diraih saat menyusun sebuah rencana. Yang kelima, terlalu mengandalkan diri pada unit atau bagian perencanaan. Banyak organisasi atau perusahaan yang memiliki bagian perencanaan dan pengembangan tersendiri. Bagian ini yang melakukan penelitian, studi, membangun model, percobaan, dan lain-lain. Tapi sesungguhnya tidak mengembangkan perencanaan itu sendiri. Hasil dari bagian ini hanyalah merupakan alat bantu yang dapat dimanfaatkan oleh manajer dan membuat rencana, apalagi menyusun sebuah rencana organisasi. Tetaplah tanggung jawab manajer. Demikianlah hasil presentasi kami. Diucapkan banyak terima kasih kepada Enci juga teman-teman yang ada. Jika ada salah kata kami mohon maaf, dan jika teman-teman ada pertanyaan kami buka untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. What they gon' do?